Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Puji, tetap di Pupu Channel, belajar insya Allah menyenangkan. Pada kesempatan kali ini Ustazah Puji akan membahas PTS IPA di semester ganjil. Silahkan dipersiapkan semua peralatan dan bukunya ya. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, marilah kita baca bersama-sama bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita mulai dari nomor 1. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif menggunakan titik-titik. A. Daun, B. Buah, C. Biji, D. Batang. Kita tahu bahwa perkembangbiakan itu dibagi secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif apabila ada pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau pada tumbuhan sel kelamin jantan itu berupa putik, kalau sel kelamin jantan itu berupa benang sari, sedangkan sel kelamin betina berupa putik. Jika benang sari dan putik ini menyatu, ketika benang sampri menempel di putik, maka peristiwa itu disebut sebagai penyerbukan. Setelah peristiwa penyerbukan diikuti dengan pembuahan yang terjadi di bakal buah. Setelah itu bakal buah itu akan berkembang menjadi buah dan di dalam buah terdapat biji, dan biji inilah yang nanti akan menjadi individu baru. Jadi jelaslah bahwa tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif itu melalui biji. Soal nomor 2. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif titik-titik adalah titik-titik. Jadi Ustazah baru saja menjelaskan bahwa pada bunga itu terdapat bagian putik dan benang sari. Putik adalah sebagai kelamin betina ya, perempuan ya. Kemudian benang sari sebagai kelamin jantan. Jadi jawabannya adalah C. 3. Dari kelompok tumbuhan berikut, lengkuas, jahe, dan kunyit merupakan kelompok tumbuhan yang berkembang biak dengan titik-titik. Ya, kita tahu bahwa lengkuas itu batangnya merambat di dalam tanah, maka disebut sebagai rizoma atau akar tinggal. Lalu bagaimana dengan geragi, umbi batang, dan umbi lapis? Kalau geragi itu benar sama seperti rizoma, batangnya merambat, hanya bedanya adalah kalau rizoma di dalam tanah, kalau geragi di atas permukaan tanah. Contohnya pada stol rumput teki ya, strawberry, blueberry ya, dan lain sebagainya ya. Umbi batang itu adalah perkembangbiakan dengan cara penggembungan pada bagian batangnya. Contohnya pada kentang ya. Umbi lapis, umbinya berlapis-lapis. Contohnya bawang bombay ya, bawang merah. Nomor selanjutnya nomor 4. Di bawah ini merupakan macam-macam penyerbukan, kecuali kita tahu bahwa macam penyerbukan itu ada 4 ya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yang ketiga adalah penyerbukan silang, dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Jadi jawabannya adalah C karena dicari kecuali ya. Nah, bagaimana penjelasan tentang macam-macam penyerbukan ini? Silahkan cek di video Ustazah di tema 1. Jika tidak ada di description box, harus dicek di halaman channel Ustazah ya. Di situ ada di video banyak sekali tentang membahas materi-materi yang sudah Ustazah bahas ya. Nomor 5. Nomor 5 itu tentang, kita lihat, perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel hewan yang berkembang biak dengan ovipar adalah nomor titik-titik. Kita tahu bahwa hewan itu berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Generatif itu terdiri dari 3, vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Ovipar, O depannya O ya, berarti bertelur. Vivipar berarti beranak. Kalau ovovivipar penggabungan dari bertelur dan beranak.
Nah, kita lihat hewannya. Burung elang ovipar, domba vivipar, lele ovipar, katak sawah ovipar, tokek ovipar. Nah, yang ditanya ini apa? Ovipar berarti 1, 3, 4, 5. Kalau ada jawaban 2, salah. A2 salah. B tidak ada 2, betul ya. Berarti jawabannya B. Kita cek C dan D harus salah. C ada 2, D ada 2, berarti jawabannya benar B. 6. Nah, ini adalah pertanyaan menggunakan analogi. Kemarin sempat kalian bertanya-tanya, Ustazah ini diapain? Kan nggak ada cara perkembangbiaknya. Nah, ini adalah tipe soal hot thinking skill ya. Jadi ini adalah pertanyaan hot ya. Kamu harus menganalogikan, walaupun tidak ada cara perkembangbiakannya, berarti itu mintanya dicari hewan yang memiliki cara perkembangbiakan yang sama ya, karena di situ pasangan. Berarti kan pasangan harus cari yang sama. Pasangan kalau beda pendapat sering cekcok ya. Lanjut ya. Kita fokus ya. 1, sapi. Sapi itu vivipar, berarti kita cari pasangan yang tepat juga vivipar, bisa domba ya. 1A. Jadi di sini yang kurang di Ustazah itu menulis kata A, B, C, D di bagian cara berkembangbiakannya. Jadi di cara berkembangbiak itu mestinya ada A itu burung elang, B itu domba, C itu lele, D itu katak sawah, dan E tokek. 1C salah ya. Masa sapi sama dengan lele? Sapi itu vivipar sedangkan lele ovipar. A jelas salah. B 2A, kura-kura ovipar, burung elang juga ovipar, bisa ya. 3B, 3 kelelawar itu mamalia ya. Kelelawar meskipun bisa terbang tapi dia kelompok mamalia, jadi dia vivipar. B domba. Nah, ini betul ya. Kita lihat yang 5C, 5 itu ikan mas ovipar, C itu lele ovipar juga, berarti jawabannya B. Kita cek C dan D harus salah. 2 kura-kura itu ovipar, B domba vivipar, jelas salah ya, bukan pasangannya. D 3B, 3 kelelawar itu vivipar, B itu domba, berarti mungkin betul ya 3B. 4C 4 ovipar, C itu ovipar. 5A, maaf, hiu itu masuk, ada yang ovovivipar ya hiu ya, jadi jawabannya adalah B. Hiu itu ada yang ovipar, ada yang ovovivipar ya, jadi hiu itu macam-macam. Kemudian pertanyaan berikutnya, makhluk hidup mengalami kelangkaan dan bahkan punah. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan penyebab kelangkaan makhluk hidup adalah titik-titik. A. Adanya perburuan liar, betul ya. B. Adanya penebangan pohon secara liar, betul. C. Adanya pemanfaatan makhluk hidup untuk kebutuhan hidup manusia. D. Adanya perubahan alih fungsi dari hutan. Jawabannya C ya. Jadi memang makhluk hidup itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, hanya saja mungkin yang pemakaiannya yang tidak aturan gitu ya, terlalu berlebihan. Jadi memang disediakan sama Allah untuk menyukupi kebutuhan kita ya manusia. Kita fokus di pertanyaannya ya, nomor 8. Di bawah ini merupakan sarana konservasi bagi pelestarian makhluk hidup secara in situ adalah titik-titik. Jadi di situ sudah dijelaskan cara melestarikan makhluk hidup itu ada 2 cara, secara ex situ dan in situ. Kalau in situ berdasarkan habitat alaminya, jadi nggak dipindah-pindah. Misalnya nih ada jerapah hidup di suatu hutan A, maka dia tetap dilindungi tapi tetap di hutan tersebut. Itu namanya cara pelestarian secara in situ, melestarikan di habitat aslinya. Sedangkan ex situ itu di habitat luar atau dibawa keluar. Misalnya ada harimau dari luar negeri dibawa ke sini untuk dilindungi. Nah, itu baru ex situ. Nah, yang mana yang termasuk in situ? In situ berarti berdasarkan habitat asli. Jawabannya adalah cagar alam dan suaka marga satwa.
karena Taman Nasional itu adalah in situ, kebun raya itu ex situ, suaka marga satwa in situ, kebun botani ex situ, kebun binatang ex situ, taman safari juga ex situ. Lanjut, nomor 9. Kelelawar adalah makhluk hidup yang masuk dalam kelompok mamalia yang berkembang biak dengan titik-titik. Kita tahu bahwa kelelawar itu merupakan kelompok mamalia yang memiliki ciri-ciri, memiliki daun telinga, memiliki kelenjar mamai. Kalian tahu kelenjar mamai? Kelenjar susu ya. Jadi kelelawar itu juga punya kelenjar susu ya. Punya tangan dan kaki, alat gerak atas dan bawah. Hanya saja pada alat geraknya terdapat selaput, itu bedanya. Jadi seperti saya, padahal itu selaput di sela-sela jari-jari tangannya. Nah, karena dia berkembang biak, karena dia kelompok mamalia, maka dia berkembang biak dengan cara vivipar ya. 10. Telur menetas di dalam tubuh induk, kemudian anaknya keluar. Jadi dia ovipar tapi juga vivipar, berarti gabungan, berarti ovovivipar ya. Contohnya pada kadal, ular boa, kemudian kuda laut, itu ovovivipar ya. Beberapa jenis hiu itu juga ovovivipar. Nomor selanjutnya nomor 11. Kelompok tumbuhan bawang merah, bawang bombay berkembang biak dengan titik-titik. A. Umbi batang, B. Umbi akar, C. Rizoma, D. Umbi lapis. Jawabannya adalah D. Umbi lapis. 12. Di bawah yang termasuk hewan dan tumbuhan langka adalah titik-titik. Langka berarti jumlahnya sedikit ya dan dilindungi. Option A. Buaya dan bunga sepatu. Buaya dilindungi, bunga sepatu tidak. B. Tupai dan rafflesia. Tupai tidak dilindungi, rafflesia dilindungi, berarti bukan B jawabannya. C. Jerapah dan edelweiss. Jerapah dilindungi, edelweiss itu juga dilindungi, jadi jawabannya adalah C. Biawak dan murbei, biawak dilindungi, murbei tidak. 13. Kuda laut dan kadal termasuk hewan titik-titik, ovovivipar ya, C. 14. Tumbuhan yang melindungi diri dengan bulu halus yang menyebabkan gatal pada kulit adalah titik-titik. A. Pepaya, B. Bambu, C. Salak, D. Mangga. Jawabannya adalah B. Bambu. 15. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya disebut titik-titik. A. Adaptasi, B. Seleksi, C. Gutasi, D. Sanitasi. Jawabannya adalah A. Adaptasi. Gutasi itu penetesan air di hidatoda ya, di ujung daun. Ini sudah kita bahas di pembahasan soal IPA ya, di soal ulangan harian. Ini juga keluar di ulangan harian. Silahkan cek di video ustazah ya, di bagian IPA ya. 16. Tumbuhan yang hidupnya di air disebut dengan titik-titik. Kita tahu bahwa macam-macam tumbuhan berdasarkan habitatnya. Ada hidrofit, hidup di air, hygrofit di tempat lembab, xerofit di tempat kering, halofit di garam ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah hidrofit. Dan juga ada tumbuhan yang menumpang, epifit dan saprofit. Bedanya kalau epifit hanya nempel saja, kalau saprofit dia nempel juga ngambil ya. Bukan ya. Saprofit itu dia nempel di makhluk hidup yang sudah mati ya, sudah sisa-sisa, itu saprofit. Sedangkan parasit, nah itu parasit itu baru yang ngambil ya. 17. Tumbuhan yang hidupnya di tempat kering disebut dengan D. Xerofit ya. Tadi halofit itu di tempat garam yang tinggi, hygrofit itu di tempat yang lembab, hidrofit di tempat air. 18. Setiap makhluk hidup, kita lihat langsung pertanyaannya ya, karena terlalu panjang. Hal tersebut diberikan karena agar titik-titik. Nah, berarti kita harus baca ini ya. Setiap makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kelebihan. Jadi jangan khawatir, kalian pasti punya kelebihan ya. Jangan minder, jangan rendah diri. Karena kalian sama Allah, percayalah, yakinlah bahwa kalian punya kemampuan ya. Hanya saja mungkin belum terasah ya. Maka kalian harus pandai mengasahnya, tekun dan konsisten pada sesuatu ya. Kita lanjut ke soalnya ya. Agar mampu beradaptasi dengan lingkungannya, selain itu memiliki manfaat tertentu. Pada tumbuhan dandelion, ini sudah ustazah bahas di pembelajaran juga. Di situ dandelion itu bentuknya seperti bola, di mana bola itu memiliki ciri khusus bunganya ya. Bunganya seperti bola.
dia dapat menggelinding dihembus angin. Kenapa kok seperti itu? Agar dia dapat melakukan penyerbukan. Ya, maka jawabannya adalah mana yang betul? Apakah mencari nutrisi? Bukan ya. Menghindari dari musuh? Bukan juga. C. Membantu dalam perkembangbiakan. Ini jawabannya ya. Nomor 19. Tumbuhan bunga bangkai merupakan tumbuhan langka karena beberapa faktor di bawah ini, kecuali A. Sulitnya mengembangbiakan, B. Kemampuan mekarnya yang hanya 5-7 hari saja, C. Siklus hidupnya pendek, D. Mampu beradaptasi dengan baik. Jika dia merupakan tumbuhan langka, maka dia tidak dapat beradaptasi dengan baik. Tapi di option D itu justru mampu beradaptasi dengan baik. Karena kita cari yang kecuali, jadi jawabannya adalah D. Nomor 20. Kelompok hewan omnivora. Kalian ingat ada kelompok hewan berdasarkan makanannya ada 3 ya. Omnivora, pemakan segalanya baik tumbuhan maupun hewan. Karnivora, pemakan hewan. Dan herbivora, pemakan tumbuhan. Memiliki adaptasi makanan pada jenis gigi yang dimilikinya, yaitu dengan titik-titik. Jadi jawabannya adalah memiliki seri taring dan geraham. Ini juga Ustazah sudah bahas di penilaian harian. Silahkan cek di video Ustazah. Kunjungi di channel Pupu Channel. Di situ ada video pembelajaran tentang IPA. 21. Kemampuan mendeteksi posisi tubuh dan melihat suatu benda dengan pantulan suaranya disebut titik-titik. Jawabannya adalah ekolokasi ya. Jadi ini dimiliki oleh lumba-lumba, kemudian kelelawar ya. Mimikri apa? Mimikri masih ingat? Mimikri itu adalah kemampuan untuk menyesuaikan warna tubuh dengan lingkungannya. Contohnya pada bunglon. Kalau autotomi itu adalah pemutusan ya, sengaja diputus ekornya pada cicak ya. Kemudian kamuflase itu dia seperti dia berpura-pura menempel, jadi dia mendekati tempat yang hampir sama dengan warna tubuhnya untuk mengelabui musuh. Nomor 22. Di bawah ini merupakan sebab cacing dapat menyuburkan tanah kecuali titik-titik. Jadi Ustazah sudah pernah ditanya jawab tentang materi IPA. Di situ sudah menjelaskan tentang bagaimana cacing itu bisa menyuburkan di dalam tanah. Yang pertama, dia dapat membuat rongga ya, di dalam rongga terdapat oksigen dan lain sebagainya. Ketika dia menembus tanah, dia juga terdapat lendir di tubuhnya, itu juga dapat menyuburkan tanah yang ada di situ. Lendir itu juga digunakan untuk melindungi diri dari cacing lewat goresannya. Nah, kita cari yang salah ya. A. Memiliki lendir yang dapat membantu menjaga pH tanah agar stabil dan menjaga tubuh dari goresan benda tajam. Ini benar ya. Tempat tinggal di tanah saat menembus tanah sehingga terdapat rongga udara yang terisi oksigen. Ini juga benar karena kita cari yang salah ya. C. Menguraikan daun dan batang yang sudah kering sehingga bahan hasil penguraiannya sangat subur bagi tumbuhan. Ini juga benar. Jadi jawabannya D. Memiliki lendir sebagai sumber nutrisi. Bukan ya. Cacing itu lendirnya bukan untuk nutrisi ya. Lendirnya digunakan untuk bernafas dengan cara difusi di kulit tubuhnya, dan digunakan untuk melindungi diri saat menembus tanah agar tidak tergores dengan benda yang tajam. Nomor 23. Nomor 23. Tumbuhan jambu biji memiliki manfaat di bawah ini kecuali sebagai bahan makanan betul ya, sebagai minuman betul, sebagai obat diare betul, daunnya bisa sebagai pembungkus makanan, nggak bisa ya ini ya. D jawabannya. 24. Bulu domba dapat bermanfaat bagi manusia. Salah satunya adalah untuk titik-titik. A. Bahan kain katun. Salah ya, bahan kain katun itu dari kapas ya. Bahan kain linen ini gabungan dari bahan alam dan bahan zat kimia. Bahan kain wol ini yang baru betul ya. 25. Soal terakhir. Binatang unta ini ya, bukan bintang unta. Saya ketiknya keliru. Binatang unta merupakan hewan yang dapat hidup di gurun serta mampu bertahan hidup di tempat yang kering dan panas karena memiliki titik-titik. A. Bulu yang tebal sehingga mampu untuk menyerap banyak air. Salah ya.
B. Punuk yang merupakan tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Bisa ya, tapi ini mestinya harus ada berupa lemak, tapi nggak apa-apa, ini benar. Kita cek yang C. Perut yang besar untuk menampung banyak makanan. Salah. Mata yang lebar dan tajam. Salah, mestinya bulu mata yang lentik. Jawabannya adalah B. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah pembahasan semua soal-soal PTS. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jika pembelajaran ini kalian rasa bermanfaat buat kalian, silahkan jangan lupa klik tombol like ya, subscribe, dan beri kolom komentarnya ya, atau bertanya soal materi juga nggak apa-apa. Ustazah insya Allah akan menjawabnya satu persatu. Terima kasih atas perhatian kalian, dan jangan lupa kembali ke pembelajaran Ustazah, belajar insya Allah mengasihkan, tetap di Puput Channel. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, pembelajaran berikutnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.